Ini kisah nyata terjadi di ibu kota. Akibat ketidaktahuan, perkembangan otak seorang anak menjadi terenggut begitu saja. Sebut saja namanya Tata, seorang bayi laki-laki berusia 10 bulan yang datang ke rumah sakit dengan berat badan hanya 5,3 kg saja. 10 bulan 5,3 kilo, ini sama dengan bayi yang berusia sekitar 2 atau 3 bulan. Bagaimana kelanjutan kisah bayi Tata? Mengapa berat badannya tidak mau naik? Apa akibatnya? Dan bagaimana supaya tidak terjadi kasus seperti bayi Tata? Simak terus uraiannya bersama saya Dr. Agnes dalam video Meet Dr. Agnes kali ini. Bayi ini awalnya lahir normal, berat badan 2.700 gram, lahir tanpa penyulit, bukan bayi prematur, dan semuanya hingga usia 3 bulan baik-baik saja. Bayi Tata diberi ASI eksklusif, menyusui dengan baik tidak terputus-putus hingga usianya 3 bulan dan kepalanya juga sudah tegak dan sudah bisa tengkurap seperti bayi normal lainnya. Tetapi berat badannya tidak naik dengan baik, hanya 4,4 kilo saja di usianya yang 3 bulan. Grafik pertumbuhan di kartu menuju sehat di buku KIA juga sudah menunjukkan grafik yang di bawah garis merah. Tetapi sayangnya saat berat badannya sudah seret, susah naik seperti itu di saat usia 3 bulan, dia dianggap baik-baik saja. Ibunya pun merasa anaknya baik-baik saja. Walaupun pada akhirnya di usia 6 bulan ketahuan oleh tenaga kesehatan bahwa berat badannya masih di garis merah. Kemudian tenaga kesehatan itu merujuknya, tapi karena ibu merasa baik-baik saja, kemudian ibunya tetap menunda untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Belakangan diketahui walaupun bayi Tata diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, namun terdapat kesalahan manajemen laktasi. Jadi ASI ibunya sedikit, kemudian si bayi hanya menyusui dari 1 payudara saja. Saat berusia 6 bulan dan mulai MPASI, terdapat pula kesalahan dalam MPASI-nya. Lagi-lagi akibat ketidaktahuan si ibu. 7 bulan berlalu dan barulah kemudian bayi Tata dibawa ke rumah sakit setelah usianya 10 bulan. Berat badannya hanya naik kurang dari 1 kilo atau 900 gram, dari 4,4 kg menjadi 5,3 kg saja tanpa ada intervensi apapun selama 7 bulan itu. Padahal otak bayi sedang berkembang pesat-pesatnya. Untuk anak di bawah 1 tahun, energi yang didapat dari makanan sehari-hari hampir 50 hingga 60%-nya dipakai hanya untuk pertumbuhan otak saja. Jadi kebayangkan kalau nutrisinya tidak tercukupi, otaklah yang dikorbankan. Akhirnya si anak datang sudah dalam keadaan gizi buruk, gagal tumbuh, dan juga stunting. Contoh kasus di atas menunjukkan betapa pentingnya memantau berat badan bayi setiap bulannya. 1000 hari pertama atau 2 tahun pertama kehidupan bagi seorang anak adalah merupakan periode emas karena pertumbuhan dan perkembangan sedang pesat-pesatnya di usia ini. Pada usia 2 tahun, tinggi badan anak sudah mencapai setengah tinggi badan orang dewasa dan perkembangan otaknya sudah mencapai 80% dari otak orang dewasa. Karena belum mencapai usia 2 tahun, kemungkinan dampak ke otak bayi Tata masih bisa diperbaiki, walaupun tentu saja IQ-nya menjadi korban. IQ-nya tidak akan berkembang optimal seperti seharusnya jika nutrisinya tercukupi. Sebetulnya bukan hanya berat badan, pertumbuhan seorang anak juga harus menilai tinggi badan dan juga lingkar kepalanya. Selain pertumbuhan, tentu penting juga membahas tentang perkembangan anak, tetapi karena bahasanya juga akan panjang, maka bahasan tentang topik perkembangan akan diuraikan dalam video yang lainnya. Pada prinsipnya, ketika kita abai dalam memantau pertumbuhan bayi, akibatnya bisa fatal seperti kasus bayi Tata. Jadi, karena memantau pertumbuhan itu penting, sekarang kita akan bahas mengenai tumbuh atau pertumbuhan, bagaimana memantaunya, dan juga bagaimana mengukurnya. Oke? Seringkali ayah bunda penasaran dan bertanya kan, berat badan anakku normal nggak ya? Dan itu adalah merupakan pertanyaan yang bagus, karena memantau pertumbuhan salah satunya memang dengan melihat dari berat badannya. Pertumbuhan atau tumbuh adalah bertambahnya ukuran fisik. Dengan kata lain, ketika berat badan dan tinggi badan anak bertambah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Jadi, mengukur berat badan saja tidak cukup. Tinggi badan dan juga lingkar kepala juga penting untuk dipantau dalam pertumbuhan. Tetapi, pemantauan ini tidak cukup 1 atau 2 kali saja.
Setiap anak bertumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda, sehingga untuk memastikan tidak ada kelainan, perlu dilakukan pemantauan rutin. Saran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah memantau pertumbuhan setiap bulan sekali sampai usia anak 1 tahun, kemudian 3 bulan sekali sampai anak usia 3 tahun, dan 6 bulan sekali sampai anak usia 6 tahun. Kemudian setelah itu dilakukan pemantauan setahun sekali. Ketika mengukur berat badan bayi, sebaiknya tidak menggunakan baju. Kemudian ketika mengukur panjang badan, kalau bayinya antara 0 sampai 2 tahun, sebaiknya dengan posisi tidur. Sementara untuk anak di atas 2 tahun, tinggi badan bisa diukur dengan posisi berdiri. Cara mengukur lingkar kepala supaya lebih mudah, karena anak biasanya bergerak-gerak, bisa dibantu dilakukan oleh 2 orang. Caranya dengan menggunakan pita ukur yang tidak elastis, melingkar dari bagian atas alis, melewati bagian atas telinga, sampai bagian paling menonjol di belakang kepala. Bagaimana cara memantau pertumbuhan? Yang pertama dengan KMS atau Kartu Menuju Sehat seperti ini yang ada di buku KIA atau Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Di Indonesia sudah ada program untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di setiap desa, RT atau RW melalui kegiatan posyandu. Setiap ibu hamil jika datang ke sarana kesehatan akan diberikan buku KIA ini atau Kesehatan Ibu dan Anak ini. Selain untuk memantau kehamilan, buku ini juga penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan seorang anak hingga usia 6 tahun. Dalam buku ini ada grafik yang bernama Kartu Menuju Sehat seperti ini. Lalu di posyandu sebulan sekali akan dilakukan pengukuran berat badan dan juga pengukuran tinggi badan. Lalu hasilnya nanti akan diplot di kurva ini oleh kader posyandu biasanya. Nah, grafik ini dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan. Seperti kasus bayi Tata, terlihat bahwa di KMS-nya saat usianya 3 bulan sebetulnya grafiknya sudah menunjukkan ada di garis merah, tapi sayangnya tidak ada intervensi lebih lanjut. Mengingat posyandu gaungnya saat ini tidak seramai dahulu, apalagi sekarang ditambah dengan pandemi COVID-19 sehingga orang tua tidak rutin membawa anaknya ke posyandu, maka bukan hanya tenaga kesehatan, tapi orang tua juga harus belajar cara membaca grafik KMS ini supaya bisa tetap memantau pertumbuhan anaknya dan juga tahu kapan harus membawa anaknya ke dokter. Kurva pertumbuhan yang banyak digunakan di dunia saat ini adalah milik Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan kurva dari Center for Disease Control Prevention atau CDC tahun 2000. Tiap kelompok usia memiliki acuan kurva yang berbeda. Saat ini di Indonesia menggunakan kurva pertumbuhan milik keduanya, baik WHO maupun CDC. Parameter untuk memantau pertumbuhan anak yang umum digunakan di Indonesia adalah dengan melihat berat badan menurut tinggi badan, dan ada juga parameter lain seperti tinggi badan menurut usia dan berat badan menurut usia. Juga bisa dilihat body mass index atau BMI. Dari acuan tersebut nantinya dapat dinilai apakah seorang anak memang kurus, gemuk, atau dia mempunyai perawakan tinggi, perawakan pendek, atau perawakan normal. Dari situ pula dapat dilihat status gizi anak, apakah dia mempunyai status gizi normal, status gizi buruk, status gizi kurang, atau obesitas atau overweight. Bagaimana cara menggunakan KMS atau Kartu Menuju Sehat? Pertama, terdapat perbedaan warna KMS berdasarkan jenis kelamin. Warna pink untuk anak perempuan dan warna biru untuk anak laki-laki. Pastikan ayah bunda mengisi di warna yang sesuai dengan jenis kelamin. Yang kedua, terdapat 2 sumbu dalam grafik KMS. Sumbu X ke arah kanan horizontal menunjukkan usia mulai dari 0 bulan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara sumbu Y ke arah vertikal menunjukkan berat badan mulai dari 1, 2, 3, 4 kg dan seterusnya. Yang ketiga, isilah berat badan dan tanggal pencatatan tiap bulan di kolom yang tersedia. Misalnya, bayi perempuan lahir berat badan 3 kg. Berikan tanda di perpotongan sumbu X untuk usia 0 dan sumbu Y untuk berat badan 3 kg. Berikutnya, saat usianya 1 bulan, berat badan bayi menjadi 4 kilo misalnya. 2 bulan 4,8 kilo, 3 bulan 5,6 kilo. Plot titik temu sumbu X dan Y pada tiap bulan pengukuran sehingga akan terlihat grafik pertumbuhan bayi. Saat ini buku KIA yang ada masih versi lama, tetapi akan ada
buku versi 2020 yang lebih lengkap. Untuk KMS versi lama, di dalam grafik terdapat pita warna yang memiliki arti berbeda. Pita hijau artinya normal, pita kuning artinya kurus atau gemuk dan perlu dicegah supaya kembali ke pita hijau. Serta pita merah artinya terdapat gizi buruk yang memerlukan rujukan segera supaya bisa kembali ke pita hijau. Untuk KMS versi baru tahun 2020 pada prinsipnya sama, tetapi terdapat tambahan deteksi dini BGM atau bawah garis merah yang semula di garis paling bawah menjadi naik satu garis di atasnya. Terdapat juga penambahan deteksi dini resiko gemuk di KMS yang dilihat dengan adanya garis oranye satu garis di atas garis tengah atau median yang berwarna hijau. Tidak perlu bingung, yang paling penting diingat baik untuk KMS versi lama maupun versi baru tahun 2020, kalau grafik pertumbuhan berat badan anak tidak naik selama 2 kali berturut-turut atau grafik berat badannya menyentuh garis merah, segera bawa anak ke dokter, jangan ditunda-tunda. Selain KMS, memantau pertumbuhan anak dapat juga dilakukan dengan aplikasi Primaku yang sudah dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bagi pemakai smartphone atau telepon genggam, aplikasi Primaku ini sangat praktis dan juga sangat membantu untuk bisa memantau pertumbuhan si kecil. Dalam aplikasi kesehatan Primaku ini terdapat fitur-fitur yang dapat dengan mudah dan juga interaktif bisa digunakan oleh orang tua. Fitur utamanya diantaranya tentang pertumbuhan atau grafik pertumbuhan, rekomendasi nutrisi, kemudian tentang perkembangan, di situ ada tentang kuesioner perkembangan, kemudian ada juga tentang imunisasi, ada jadwal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga dari Kementerian Kesehatan. Kemudian banyak juga terdapat artikel kesehatan, lebih dari 200 artikel. Bagaimana cara memakai aplikasi Primaku untuk memantau pertumbuhan si kecil? Yang pertama, download aplikasi Primaku baik di Google Play untuk Android atau App Store untuk iOS dengan mengetik Primaku pada kolom pencarian. Yang kedua, login dan masuk ke beranda. Di bagian atas terdapat gambar fitur-fiturnya. Ada untuk imunisasi, pertumbuhan, perkembangan, dan artikel. Pilihlah fitur pertumbuhan. Yang ketiga, klik bagian tambah anak. Masukkan data nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Yang keempat, klik tambah data untuk memasukkan data-data setiap bulannya. Lalu, klik history jika akan melakukan pengeditan data. Contohnya bayi Tata. Kita masukkan data berat badannya, panjang badannya, dan lingkar kepala saat lahir, yaitu 2,7 berat badan, 48 panjang badan, lingkar kepala 34. Usia 6 bulan, berat badannya 4,8, panjang badan 63 cm, lalu lingkar kepala 41 cm. Dan saat usia 10 bulan, berat badan 5,3, tinggi badannya 67, dan lingkar kepala 42. Setelah memasukkan data-data tersebut, lalu akan muncul nanti dalam grafik, akan ditampilkan kurva yang langsung otomatis diplot dari berat badan berdasarkan usia. Kemudian kalau digeser ke kiri akan muncul kurva lainnya seperti panjang badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan usia, indeks massa tubuh, dan juga untuk lingkar kepala. Lalu di bawahnya ada muncul pula saran tampilan kesimpulan status gizinya, perawakannya, dan juga lingkar kepala anak. Seperti misalnya untuk bayi Tata tadi di sini dijelaskan bahwa anak ini mengalami gizi buruk dengan perawakan pendek dan lingkar kepala kecil sehingga disarankan untuk konsultasi dengan dokter anak. Contoh lain adalah bayi Bagas. Saat lahir berat badannya 3 kg, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 35 cm. Usia 1 bulan, berat badannya 4 kg, panjang badannya 52 cm, dan lingkar kepala 36 cm. Kemudian kita masukkan juga saat usia 5 bulan, 26 hari, berat badannya 7,5 kg, panjang badan 66 cm, dan lingkar kepala 42 cm. Lalu dalam kurva akan otomatis diplot grafik pertumbuhan anak Bagas, dilihat dari berat badan berdasarkan usia, kemudian panjang badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan panjang badan, dan juga terlihat indeks massa tubuhnya dan juga lingkar kepalanya. Kita lihat di sini bahwa hasil penilaian bayi Bagas memiliki gizi baik, tinggi badan normal, dan lingkar kepala yang normal.
lalu akan terlihat rekomendasi gizi dan saran MPASI yang baik untuk bayi Bagas. Jadi target dalam memantau pertumbuhan ini adalah status gizi baik atau cukup dengan perawakan normal. Jika dalam kategorinya nanti didapatkan status gizi buruk, status gizi kurang, atau kegemukan atau obesitas, perawakannya pendek atau sangat pendek, dan jika didapatkan grafik berat badan yang tidak naik selama 2 kali berturut-turut, maka segeralah bawa anak ke sarana kesehatan. Gampang dan praktis kan? Sudah bisa ya ayah bunda memantau pertumbuhan si kecil lewat aplikasi Primaku IDAI maupun lewat KMS yang ada di buku KIA. Sekali lagi, selalu upayakan untuk memantau pertumbuhan si kecil sejak lahir dengan mengukur berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepalanya secara berkala dengan menggunakan KMS di buku KIA atau aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jika rutin konsisten dikerjakan, ayah bunda akan dapat memantau pertumbuhan si kecil dengan baik. Ayah bunda akan tahu kapan harus segera pergi ke dokter anak tanpa menunda agar tidak terjadi kasus seperti bayi Tata lainnya. Ayah bunda bisa menjadi lebih tenang, tidak lalai, tapi juga tidak khawatir berlebihan akibat masalah berat badan anak jadinya. Selamat mempraktekkan ya ayah bunda, semoga anak-anak kita tumbuh sehat dan jauh dari stunting. Bye-bye!